Halo, apa kabar nih? Citizen Jurnalis CJ COVID-19 hadir lagi nih. Di tengah pandemi yang berkepanjangan, berbagai aktivitas mau tidak mau akhirnya berubah menjadi online. Nah, termasuk aktivitas yang dilakukan oleh mahasiswa ini, yaitu melakukan KKN secara online. Nah, seperti apa KKN secara online? Berikut ada sebuah video nih dari Rinda Aanisa dan juga Sabila, yaitu mahasiswa di Fakultas Psikologi Undip 2017. Kita simak video berikut ya. Di depan laptopnya, Rinda Aanisa menyiapkan materi webinar yang disiapkan bersama Sabila Iriana. Ini adalah bagian program kuliah kerja nyata atau KKN yang dilakukannya sebagai mahasiswa Fakultas Psikologi Undip 2017. Sesuai bidang ilmunya, mereka melakukan webinar dengan tema manajemen stres akibat school from home atau work from home semasa pandemi. Lokasi KKN virtual dilakukan di rumah masing-masing dengan mengundang warga sekitar dan masyarakat umum. Jadi itu ya Bella, kalau misalnya kita sudah mengalami perubahan perilaku yang drastis, mungkin itu bisa menjadi salah satu tanda bahwa kita memerlukan bantuan profesional. Rinda mengaku sedih tidak bisa melakukan KKN seperti umumnya dengan melakukan kunjungan dan kerja langsung di masyarakat. Tetapi banyak juga manfaat yang dipetik Rinda dengan melakukan KKN virtual seperti itu ini. Rasanya sedih ya, karena pada KKN kali ini tidak bisa turun langsung ke lapangan atau ke desa, dan juga tidak jadi bertemu dengan teman-teman baru yang mungkin akan sekelompok kalau misalnya KKN itu terjun lapangan. Tapi kemudian kita harus adaptif menghadapi perubahan ini dengan cara kalau misalnya KKN online, biasanya kita survei ke rumah-rumah aja, rumah-rumah tetangga, dibandingkan dengan KKN yang terjun lapangan kan kita surveinya ke kepala desa dan warga desa gitu. Kemudian selain itu juga merasa tertantang sih, karena adanya perubahan pada sistem yang baru ini tentu melahirkan tantangan-tantangan baru. Jadi bagaimana kita menaklukkan tantangan-tantangan ini untuk kemudian melakukan yang terbaik. Meskipun hanya sebatas webinar atau sebatas layar saja, harapan saya program ini dapat membuat perubahan di lingkungan saya ke arah yang lebih positif. Untuk teman-teman mahasiswa dimanapun berada, tetap semangat ya melakukan kegiatan meskipun harus berkegiatan secara online ya. Semangat! Nah, kita ke informasi berikutnya nih, masih seputar dampak dari pandemi COVID-19. Nah, di Bromo, Jawa Timur nih, wisata sedang lesuh di sana. Akhirnya, para sopir Jeep hardtop yang biasa mengantar wisatawan nih, saat ini berubah profesi nih, menjadi seorang pembudidaya bunga anggrek. Yuk kita simak video berikut kiriman dari Ahmad Sugeng. Dampak dari COVID-19 ini sangat luar biasa, terutama di sektor pariwisata seperti di kawasan Gunung Bromo. Tentunya banyak pelaku wisata yang harus kehilangan pekerjaan. Salah satunya Nur Salim. Dia seorang sopir jeep. Nur Salim ini memutar haluan yang tadinya sebagai sopir jeep menjadi seorang pembudidaya bunga anggrek. Bunga anggrek yang sudah dimiliki atau koleksi yang dimiliki oleh Nur Salim cukup banyak. Ya, walaupun dia seorang pemula, kita acungkan jempol. Karena apa? Untuk menjadi pembudidaya bunga anggrek itu harus telaten, harus serius, sehingga akan menghasilkan sebuah hasil yang maksimal. Yang menjadi latar belakang saya, pertama hobi, kedua kebetulan saya juga pelaku wisata di Bromo, jeep driver. Jadi selama masa pandemi banyak waktu luang, akhirnya saya salurkan hobi saya untuk membudidayakan anggrek, termasuk nanti mengarah ke pembibitan segala macam. Karena nanti kalau sudah Bromo buka banyak peluang, otomatis kita nanti bisa memasarkan anggreknya melewat tamu-tamu, atau nanti buat landscape di hotel, buat persewaan, atau mungkin ada penginapan, rumah makan, hotel yang mau beli, monggo. Tapi nanti saya lebih mengarah ke persewaan.
Jadi bagaimana nanti kami menyediakan bunga yang memang sudah berbunga, selalu berbunga, nanti dikala di hotel habis bunganya kita ganti bunga yang baru. Sudah berapa lama ini Mas? Yang pertama saya dulu itu udah 3 tahun yang lalu sih mulai menyenangi anggrek, cuman nggak sempat karena kesibukan di Bromo. Jadi karena sekarang sudah banyak waktu luang, jadi full day udah di sini semua. Ya, ini jenis anggrek apa saja yang ada? Kalau di sini cuma sedikit yang spesies, tapi yang lebih banyak untuk yang dendro hibrida semua, karena selain perkembangannya cepat juga diminati, terutama pasar di sini juga sangat terjangkau, murah dan luas, diminati ibu-ibu. Kalau yang untuk spesies karena pertumbuhannya lambat, jadi harganya pun juga mahal, jadi saya cuma sekedar punya aja. Bagi kalian nih yang menemukan kegiatan-kegiatan seru di sekitar atau kalian juga punya hobi-hobi yang seru nih di tengah pandemi COVID-19, boleh kirimkan karya kalian, kirimkan kegiatan kalian dalam bentuk video ya. Silahkan kirim melalui email kami di cj.mtek@gmail.com atau melalui WA di 08777 40 20 118. Ditunggu kiriman video menariknya ya. Afrin dan kru yang bertugas dari rumah pamit dulu nih, sampai ketemu lagi. Bye!